Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huzerina Mifutulusna dari kelas 2B Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan keterbelakangan mental. Keterbelakangan mental atau lazim disebut retardasi mental adalah suatu keadaan di mana keberadaan dengan inteligensia yang kurang atau mengalami hindaya dalam kognisi sejak masa lahir atau sejak masa anak-anak, dan keterlambatan atau hindaya dalam fungsi sosial dan perawatan diri. Penyebab retardasi mental terjadi oleh karena otak tidak berkembang secara optimal dengan latar belakang adanya masalah dalam kandungan berupa masalah pada ibu seperti kekurangan gizi, ketergantungan alkohol, penyakit infeksi tertentu. Adalah masa pada saat anak dilahirkan, seperti adanya kesulitan dalam proses persalinan, lilitan tali pusat sehingga mengganggu dalam proses persalinan dan sebagainya. Masalah pada tahun-tahun pertama kehidupan anak seperti infeksi pada otak, kuning yang berkepanjangan, kejang yang tidak terkontrol, kecelakaan, serta adanya malnutrisi. Masalah dalam pola asuh seperti kurangnya stimulasi, kekerasan pada anak, penelantaran dan sebagainya. Faktor genetik seperti Down syndrome. Pada umumnya, anak dengan retardasi mental sulit dicari satu penyebab yang pasti. Derajat keparahan retardasi mental ringan, perkiraan rentang IQ 50-55 sampai sekitar 70. Jumlah penyandang retardasi mental kira-kira 85%. Derajat keparahan retardasi mental sedang atau moderate, perkiraan rentang IQ 35-40 sampai 50-55. Jumlah penyandang retardasi mental 10%. Retardasi mental berat atau severe, perkiraan rentang IQ 20-25 sampai 35-40. Jumlah penyandang retardasi mental 3-4%. Retardasi mental parah atau profound, rentang IQ di bawah 20 atau 25. Perkira penyandang retardasi mental 1-2%. Retardasi mental ringan atau mampu didik, mulai tampak gejala atau usia sekolah dasar, misalnya sering tidak naik kelas, selalu memerlukan bantuan untuk mengerjakan pekerjaan rumah atau mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pribadi. Anak dapat menyelesaikan pendidikan dasar atau tamat sekolah dasar. 80% dari anak dengan retardasi mental termasuk dalam golongan ini. Retardasi mental sedang atau mampu latih sudah tampak sejak anak masih kecil dengan adanya keterlambatan dan perkembangan, misalnya perkembangan wicara atau perkembangan fisik lainnya. Anak hanya mampu dilatih untuk merawat dirinya sendiri. Pada umumnya tidak mampu menyelesaikan pendidikan dasarnya. Angka kejadian sekitar 12% dari seluruh kasus retardasi mental. Retardasi mental berat dan sangat berat sudah tampak sejak anak lahir, yaitu perkembangan motorik yang buruk dan kemampuan bicara yang sangat minim. Hanya mampu untuk dilatih belajar bicara dan keterampilan untuk pemeliharaan tubuh dasar. Angka kejadian 8% dari seluruh retardasi mental. Adapun karakteristik diagnosis dari gangguan retardasi mental menurut DSM-14-TR secara signifikan setelah diukur dengan tes IQ yang tersadar fungsi intelektual berada di bawah rata-rata. IQ sama dengan 70 atau kurang dari 70, terdapat kekurangan atau gangguan dalam fungsi sosial adaptif minimal pada area berikut: komunikasi, mengurus diri sendiri, kehidupan keluarga, keterampilan
interpersonal, penggunaan sumber daya komunitas, kemampuan mengambil keputusan sendiri, keterampilan akademik fungsional, rekreasi, pekerjaan, kesehatan, keamanan, onset sebelum usia 18 tahun. Penanganan medis atau obat-obatan, psikoterapi, pertolongan dalam bidang pendidikan dan perawatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.